memperjuangkan asa Indonesia ke kejayaan di MWI 2026. So, tanpa berlama-lama, langsung disiarkan dari Paris. Kita akan segera menyaksikan game yang pertama, Vitality versus Falcons Vega Indonesia. Iya, ini dia Fumi Eko dengan jangan sampai salah masuk rumput kembali terjadi ya. Ya, Yang kita sudah sering melihat nih, salah masuk rumput tiba-tiba level udah ketinggalan. Kalian udah terbengkalai langsung di awal-awal. ini masalahnya belum setengah menit game berjalan, udah kehilangan setengah HP dan ngebuat sekarang Violetnya lebih percaya untuk ngasih pressure ke arah Pakuito dari Fumi Eko. Eko juga adalah pemain yang menurutku ini sangat-sangat bersinar sekali sih di MWI sekarang ya. Dari EXP yang memang bisa selalu dikontrol dengan dia. Dan Bargain Hunter ternyata dipakai oleh Chini sekarang. Berjumpa dengan ini Sora ya, Soranya Violet lagi. Sora udah push rank nih dia. Push global ya di MWI. Oke, tapi sejauh ini masih hanya mirroring saja yang dilakukan ya. Belum ada rotasi yang agresif juga yang akan coba diperlihatkan. Meskipun dari Fumi Eko sadar nih, sekarang waktunya yang tepat untuk dia nge-cut dari minion yang ada di bagian atas, membuat nanti rotasi bisa berjalan ke arah bagian lain, Om. Ya, Leaf juga pakai bargain nih. Ada save. Waduh, ada Fracture. bahaya banget. Itu dia satu momentum dari Fracture yang digunakan. Goach yang begitu menyakitkan sehingga first blood dipegang oleh Seth. Iya. Kemenangan kecil pastinya ya. Kalau goldnya pastinya akan ada sedikit platingan yang dilakukan di bagian bawah juga. Di bagian atas Fumi Eko akan menuju ke level 4 sebentar lagi. Tapi pancing ada Vival, lihat Vivalnya nunggu. Heavy Spin sudah ready. Jangan keluar, nggak sampai sih untungnya ya. Tapi udah level 4 Fumi Eko-nya, Om. Dan memang kalau kita lihat sekarang turtle yang pertama ya, kondisi dari tank jungle sudah pasti akan jauh lebih diuntungkan. Sementara lagi-lagi nih, kalau kita lihat rotasi dari Seth, nggak mau merelakan Chell-nya bermain dengan nyaman, Om. Dikasih level 2 Chell. Iya loh. Ini lagi datang lagi ke bawah nih ya. Ini half HP, yakin muncul lagi nih dia nih. Livy membuka Crimson Beacon. Save masuk. Violet targeting ke arah sini, membuka flickernya juga tapi berhasil didapatkan dengan satu Heaven's Wrath. Begitu menyakitkan. Landing bawah yang begitu menguntungkan buat Falcons Vega. Membuat sekarang harusnya bisa full plating sih dari seorang Liv. Iya. Ini gak dikasih main loh buat Chell. Gak dijaga kan? Gak ada backupan sama sekali ke bawah karena memang setup untuk turtle. Sehingga mau gak mau Chell harus recall kembali. Wow. Dan plating buat Liv sangat kenyang sekali. Dan ini sesuai dengan tempo yang memang dimainkan sering oleh Falcon. Biarkan Livnya jadi dengan carry-nya. Nanti Livnya bakal punya posisi bagus waktu tingkat gede. Oke. Dan ini kondisi yang sangat baik sekali untuk Falcons Vega ya. Karena di 2 menit awal 1000 gold meskipun mereka kehilangan objektif lah ya. Karena memang di trade. Tapi untungnya cukup banyak gitu. Dapetin Chini. Berulang kali ngegagalin Chell buat farming. Jadi ya snowball effect-nya tuh berjalan gitu dari Falcons. Ya, dan Liv memang cukup dimanjakan ya. Karena secara level kalau kita lihat ada unggul 1 di atas dari Chell juga. Dan ini dia, ada rotasi ke bagian bawah, semua di bawah nih. Wah, ini akan bertemu di area river, terangkat. Tapi heavy spin yang dimulai dibuka. Stormbind masih bisa untuk dihindari untungnya Vival. Melarikan diri dengan cukup aman. Yep. Di atas masih ada Fumi Eko juga, Chell. Perebutan ya dari gold. Ini berat banget sih buat Chell-nya, benar-benar di pressure. Fumi Eko sempat untuk dapetin platingan beberapa. Wah, itu lumayan banget sih. Dan sekarang Seth yang mengambil Fire Beetle, tapi ada Chini juga yang memberikan covernya agar nggak ada lagi invasi jungle yang coba dilakukan oleh Falcons. Belum terlalu jauh sebenarnya untuk low cap yang terjadi tadi. Dan dari level Chef ini kayaknya masih cukup dekat ya. Ya. Untuk si Vival, jadi masih bisa diatasi seharusnya sekarang. Sama-sama di level 7 untuk next turtle 8 mungkin. Untuk Chef kalau bisa. Tapi Fumeko yang tadi sempat tertinggal ya, sekarang terlihat jauh lebih owning ya. Karena memang berhasil juga untuk menguasai tadi cut minion yang sangat baik. Tapi sekarang objektif kedua sudah mulai hadir, Om. Dan apakah ini waktu yang tepat untuk Falcons coba untuk kontes? Mungkin bisa sih mereka kontes sekarang. Apalagi kalau melihat Chef-nya kalau bisa dapetin Fracture ya di level ke-8 atau Fracture level 2. Stunning Pulse memang sudah dibuka, tapi lihat sepertinya bakal cukup sulit ya. Dan memang ada heavy spin yang mengunci langsung ke arah Violet. Coba untuk di-cover dengan AOG. Tapi Violet mencoba untuk menghindar Shifting Skies ke arah Cloud. Dan sekarang memang lihat gimana sini yang ditargeting, nggak dikasih escape dengan begitu mudah. Berhasil mendapatkan seorang Violet. Tapi terkena efek Town dan justru malah Seth
yang berhasil didapatkan. Dan harus hati-hati karena Cini pegang Sky Pierce. Itu bisa saja meledak sewaktu-waktu dan menambahkan stack untuk Sky Pierce yang sudah ada di angka 10. Vitality mereka mengejar ketertinggalan juga di bagian bawah. Gak ada bantuan sama sekali nih. Liv lumayan keteteran juga ternyata. Iya, dan ini jadi langsung berbalik ya keuntungannya. Untuk kesempatan ya tadi. Langsung semua dikuasai oleh Vitality. Dan bahkan untungnya purple buff masih bisa diamankan oleh Raimundo lah ya. Ya, tapi gak ada untungnya untuk Chef ya. Karena Chef lebih butuh untuk purple buff-nya. Bisa lebih ke spam nanti dengan Gotch-nya juga. Agak terbatas penggunaan dari Gotch. Expansion dan juga Fracture nanti. Ya, dan kali ini kita lihat gimana Falcons yang tadi memegang tempo yang cukup aman di awal game sudah mulai dibalikan oleh Vitality. Sehingga membuat Vitality sekarang lebih bisa untuk bermain agresif seperti Fumi Echo. Memang ada Shifting Sky sekarang Thunder, bukan Cloud sekarang. Tapi lihat Fumi Echo masih berani untuk 1v1 dengan Seth. Double jab combo. Satu hit terakhir yang dibutuhkan. Masih bisa menghindar dengan Gotch-nya. Mid lane area. AOG tadi sempat dibuka. Untuk memukul mundur semua member Vitality. Untuk mendapatkan area outer turret. Dan space untuk Liv di bagian bawah. Tapi FIFA mempersiapkan surprise-nya. Dan gak bisa ternyata. Ya, Fumi Echo dapetin top turret juga. Jadi ini lumayan untungnya untuk Vitality. Yang tadinya tertinggal di awal-awal, mereka sudah mulai mengejar juga. Dan Liv kali ini akan kedatangan 3 tamu. Wah, ini udah nggak baik-baik aja ya. Meskipun Seth lagi-lagi cukup struggle di bagian atas. Untungnya Raimundo sempat nge-shown 4 player zaman Force diaktifkan Raimundo. Vitalize masih cukup aman seperti untuk Liv. Backupan pun datang Violet. Membuat semua pressure dari Vitality digagalkan di bagian bawah. Yap, thanks to Revitalize. Tapi di bagian atas gak aman sama sekali ya. Karena Fumi Echo berhasil untuk memberikan sebuah push yang cukup jauh ternyata. Dan Fumi, satu jab. Kedua. Dia sadar loh ada Livy di situ dan langsung membuat Crimson Beacon ke-trigger. Purple buff lagi-lagi, Wrath of Dryad yang gagal dari Vivian. Flicker sudah mulai dibuang, terkena efek stun dari Raimundo, tapi Liv dikejar oleh Fumi Echo. Terkena double jab yang membuat gak bisa join ke dalam teamfight karena sekarang Heavy Spin mengunci Raimundo. Dan berhasil. Lethality yang begitu menyakitkan mendapatkan stack demi stack dari seorang Cini. Iya, ini memang Cini dengan kiminya ya. Sering terlihat memang dan selama di depannya tank yang sulit untuk bisa langsung di instant burst, Cini akan sangat bebas untuk memberikan damage dan menambahkan stack-stack lethality yang dimiliki. Ini udah cukup aman ya. Meskipun baru 2 stack ya Om dari Cininya. Waduh, baru 2 tapi kalau berasa sih 20 udah lumayan berasa dia. Iya ya, tambahan dari semua presentasi yang dibutuhkan dari lethality-nya. Dan bahkan sekarang perfect turtle untuk Vitality. Diamankan di menit yang ke-7 nih. Double jab lagi. Hampir aja Livy-nya hilang. Itu ada shield dari Crimson Beacon. Timing yang benar-benar bagus sekali. Ya, tapi kayaknya kalau udah jadi satu item lagi ya, bakal sangat-sangat sulit untuk bisa menghindari damage dari Fumi Echo. Apalagi ada Melvic Roar yang dipegang. Baru jadi tuh ya. Wah, itu kalau tadi udah punya, Hilang. Kalau double jab mules langsung. Oke, full penetrasi dengan lethal ignitions dari Fumi Echo ya. Ini sih lini belakang sekali kena kombonya hilang sih Om. Ya harusnya yang item ketiga ini ya, itu bakal menutup si Halberd buat si Fumi Echo. Cukup struggle dari Seth mencari sweet spot untuk ngasih jebakan ya. Karena ya mapnya juga bisa dikontrol gitu sama Vitality Om. Iya, dan EXP-nya ini jauh banget loh goal difference-nya. Rata-rata mungkin ada di tangan Fumi Echo. Waduh, tapi kali ini memang ada heavy spin kembali ke arah Violet mengunci pergerakannya. Gak ada lagi Violet membuat sekarang Falcons akan coba untuk masuk ke arah lini belakang dengan Zaman Force Shell. Masih bisa selamat kah? Memang kehilangan Violet, tapi sepertinya dengan gak adanya Cini ini justru malah menguntungkan. Dan ternyata damage yang begitu masif dari Fumi Echo mengembalikan keadaan untuk Vitality dan membuat double kill, looking for triple kill. Dan itu dia Fumi Echo dengan tinju apinya. Wah, ini dia yang menurutku adalah pemain yang sangat bersinar sih di MWI 2026 ya. Fumi Echo triple kill yang diciptakan tadi. Peluang yang langsung membesar untuk Vitality bisa mengamankan game yang pertama. Oke, Shifting Skies menuju ke Torrent. Violet bakal diusir mundur saja ke belakang. Waduh, nggak cuma diusir mundur Om. Dikeluarin lagi ya. Double ultimate itu heavy spin dan juga Wrath of Dryad. Wah, baru spawn udah hilang lagi. Dan Fumi Echo ini udah melanglang buana kemanapun dengan 5 poin kill ini. Ya, siapapun yang ditumbuk ya. Hilang. Itu dia tulang rusuknya ke leher takutnya. Di double jab ya.
Oke, kali ini Lord yang sudah hadir Om Boy. Chef. Wow! KO. KO! Double jab. Wow! KO. Hilang Om. Jadi asap, Chef. Itu split second buat dia recall loh. Tapi tepat sekali timing dari Fumi Eko. Dan poin kill ke-6 menjadi pundi-pundi yang terus bertambah untuk Vitality. Di luar dari adanya Lord yang sekarang mereka kuasai. Ini menjadi game yang sempurna untuk mereka di 10 menit game berjalan. Ya itu adegan yang sangat berbahaya ya tadi yang kita lihat ya. Terlalu berbahaya. Dan Vitality agak terseok di early tadi. Dikit aja 1000 difference dibalas dengan 7000 sekarang. Hal yang berat pasti untuk Falcons Vega. Karena sekarang Vitality bergerak dengan adanya Lord yang sudah mulai mendekat ke arah bagian mid. Lalu defense di tengah dan bawah menghilang. Mampukah mereka mempertahankan base turret-nya? Karena sekarang sepertinya udah mulai bersiap nih untuk masuk secara bersamaan. Iya. Banyak lane ya yang bisa diisi. Traction Pulse juga. Lordnya charge. Oh, Vivian, Council Play, Rock of Riot, kombinasi. Karena Raimundo tapi dibalikan dengan Shifting Skies. Digagalkan dengan heavy spin. Timing yang tepat dari Vitality. Membeli waktu cukup banyak agar mereka bermain di luar dari high ground Falcons Vega. Dan masih cukup aman untuk semua member dari Falcons Vega bertahan. Mundur, menjauh dari semua gempuran Vitality. Dua base turret sepertinya bisa untuk dikuasai kah? Menghilangnya minion membuat mereka masih harus berpuas dengan satu base turret saja. Lihat. Tapi masih bisa terusin sih kalau mau ya. Masih super ya wave-nya ya. Masih super juga tuh yang datang yang di bagian bawah. Oke. Mau coba bawa ditabrak masih ada Cini. Masih ada Cini. Traction Pulse. Chell juga masih di zaman Force dan begitu menyakitkan Synchro Visions-nya. Zaman Force sudah mulai aktif. Tapi sekarang lihat gimana damage yang dihasilkan dari Stormbind. Violet terjebak kembali. Heavy spin untuk defensif. Terlalu sakit ternyata damage yang dikeluarkan dari Liv. Ya belum bisa ya karena tadi memang Fumi juga masih ada di bagian top. Jadi belum ada damage tambahan yang bisa diberikan untuk mensupport Cini bersama dengan Vivian tadi. So, agak tertahan memang untuk Vitality, tapi dari goldnya tidak tertahan. Mereka tiba-tiba unggul dengan cukup jauh, juga bahkan purple buff sudah mulai diambil lagi dan diberikan kepada Chell. Harit yang dapetin purple buff akan lebih sering ya untuk bisa nge-spam juga nanti. Ini ada Fumi Eko dan Wah. dia melihat ada konsil yang dilakukan oleh Falcons Vega. Terlihat memang ada Chell dan Chell. Informasinya nggak diterima kah? Karena terlihat seperti tidak tahu ada keberadaan dari member-member Falcons Vega tadi Om. Iya. Agak jauh mungkin ya tadi. Oke. Chef. Tapi sekarang kayaknya bakal dibalas dendam sih. Ada knockout strike yang dikeluarkan. Tertangkap AOG, cover yang begitu mahal. Fumi Eko tershutdown akhirnya oleh Raimundo. Dan ini belakang yang dikejar oleh Violet. Cini yang ditarget, gak bisa menghindar lagi, gak punya flicker. Tapi masih ada anti-craft yang ternyata terkena lantern flare. Membuat dua member dari Vitality menggila bahkan. Viva pun down. Menjadi titik balik untuk Falcons Vega. Oke, balasan terjadi dan sebuah tarikan gold yang sangat manis juga Falcon. Mereka back on the track, minimal mereka bisa mengejar ketertinggalan mereka. Dan sebuah miscom kah dari Vitality tadi. Karena kita melihat bagaimana bebasnya Chell untuk bisa langsung di-ganking dengan 4 pemain. Iya, tadi aku kira itu ada informasi yang diterima oleh Fumi Eko ya ketika member dari Falcons Vega berjalan melewati area purple buff. Yep. Tapi justru malah sekarang menjadi satu titik balik untuk Falcons Vega. Wah, ini bukan titik balik lagi, ini angin surga buat Falcon. Oke. Tinggal mereka kendarain saja. Jangan kasih lagi momentum untuk Vitality karena mereka sedang pegang momentumnya. Ya, dan kali ini pressures berada di tangan dari Falcons Vega. Oke. Dan kan seperti apa Vitality ini untuk mempertahankan setidaknya outer mid lane turret-nya? Ya, karena mereka pakai Kimi juga ya. Jadi kayaknya untuk tim fightnya mereka wajib untuk bisa menangin nih. Oke. Untuk defensifnya mungkin bagian atas harus direlakan ya untuk inner bagian top. Dan Chef punya BOD. Iya. Damage-nya cukup, tapi ini nih. Ketika Falcon masuk ke left gate dan liftnya bebas, lawan akan kesulitan. Lihat liftnya aja nih. Itu barusan Shifting Skies sih udah on point ya. Membuang flicker juga dari Cini dan charge in dari Lord menuju ke base turret top lane. Tapi lihat di bagian bawah Fumi Eko bermain Om. Dia berdansa, Om. Dia berdansa sendirian dan dapetin base turret. Ini menjadi keuntungan untuk Vitality. Betul, cukup ya sampai dikejar, ada 2 Chef. Wah, pertukaran yang menurut aku masih worth it. Worth it. Dengan base turret gitu. Benar, karena base turret gak bisa respawn ya. Iya. Bisa respawn lagi nanti. Gak ada masalah sama sekali juga. Tapi tiba-tiba nih, Dit. Jadi sengit.
Dari 7.000 gold karena satu blunder yang terjadi tadi, Cel tumbang, selesai dikejar. Iya, kalau kita ngomongin untuk ekonomi, jadi berimbang lah ya. Betul. Nah, membuat 8.000 gold sekarang udah hanya terpaut, ya hampir nggak ada perbedaan sama sekali. Tapi dari segi objektif, lagi-lagi Fumi Echo, movement dia ke bawah tadi itu nguntungin banget karena next order di bagian atas. Dan sekarang ada Shifting Skies, AOG, combo wombo dan heavy spin digagalkan. Raimundo terjepit dengan revitalize-nya. Tapi Cini nggak bisa kabur. Cini berhasil ditangkap. Dan sekarang Vivian pun down. Menjadi momen untuk Falcons Vega karena Vivian juga menghilang. 3 yang tersisa. Dan sekarang menjadi Falcons Vega yang mengamuk di bagian bawah. Wah, ini dia ya. Cini yang langsung menjadi bulan-bulanan. Iya. Tiba-tiba di bawah kakinya itu ada AOG yang masuk. Terus juga kena Shifting Skies juga tadi. Sulit tadi untuk Cini bisa kabur ya. Karena hanya akan mengandalkan flicker juga. Tapi dari kedua tim ini pastinya mereka akan fokus untuk bisa mendapatkan Lord. Jadi agak sedikit aman untuk Vitality. Base turret mereka juga masih ada. Cuman mereka harus hati-hati nih karena Falcon pun sudah mulai mengejar. Dan sekali lagi, ingat ya garis bawahi ya, Om mau bilang ya, itu lift kalau gak dijaga, kelar nih nanti nih Vitality. Ya masalahnya sekarang udah masuk ke late game ya. Dan dari itemizations, Ya. ini udah lengkap untuk Cliff untuk bisa ngasih damage ke siapapun. Betul, dan Mau itu Vival, ataupun main. item dari Fumi juga standar ya. Tadi Hunter, Melvic Roar, terus dia ke si Halberd. Tadi ada Magic Brute Blade, Force ya. Cross Gold ya, dan ada Brute Force. Oke. Kali ini Om, untuk Lord yang ketiga nih, Vitality masih bisa memegang kendali kah dengan base threat bottom lane yang hancur? Harusnya masih bisa sih. Cuman ya lumayan jauh. Ya, tapi untuk kali ini Lord sudah mulai hadir. Fumi Echo yang sudah mulai bergerak, tapi safe, terexpose dengan Vival dan juga Fumi Echo yang mengejarnya. Gak bakal dikasih pulang kayaknya. Recall di depan sana dan berhasil terdeteksi. Mencoba ditangkap, masih ada Gouch untuk bisa menghindar dan sekarang menjauh. Untungnya gocekannya bagus ya. Dan di sisi lain justru malah liftnya connect karena Vivian. Rod of Dread dikeluarkan, memantulkan semua damage-nya. Tapi udah gak ada Rod of Dread, jadi informasi yang mahal. Karena sekarang Falcons Vega yang memegang kendali karena Lordnya 1v1 kembali terjadi di bagian bottom lane. Mencoba untuk escape, Fumi Echo berhasil memang menghilangkan immortality dari Seth. Ya. Dan juga membeli waktu cukup banyak agar bisa terreset lagi Lordnya. Ya, itu penting banget tadi Fumi Echo. Meskipun ya mungkin ada sedikit mistake tadi, tapi berhasil tuh membayarkan dengan hilangnya immortal. Dan itu kalau sampai save lagi ada di bawah bisa kena solo kill kah? Oh. Namun dengan Gouch. Wah, ini Fumi Echo sih nyebelin banget sih. Ini masuk dengan 2 katapult loh. Dan 1v1 dengan save. Jadi cukup berbahaya karena Lordnya sekarang dipegang oleh Vitality. Vival yang memang berhasil mendapatkannya. Ada pertukaran dengan 1. Tapi ditukarkan lagi dengan 1 karena Ferret pun down. Dan itu beli waktu serta beli apapun yang bisa dibeli oleh Fumi Echo di bagian bawah. Untuk bukan beli telur gulung ya. Ya, tapi Falcon kehilangan Lord. Dan kali ini 4 melawan 4 untuk Lord yang belum evolve sebenarnya juga. Jadi masih close game bisa dibilang ya, open ending untuk masing-masing. Tapi defense harus dimainkan oleh Falcon terlebih dahulu. Dan Fumi Echo sangat mengganggu split push dari Fumi yang sedari tadi kalau kita lihat berusaha untuk dicegah juga dengan save. Tapi save-nya yang harus pecah imunnya. Atau bahkan ada peluang untuk save-nya bisa terpick off. Iya, masalahnya kalau kita bahas based on hero ya, kayaknya nggak ada Nolan yang bisa sih untuk head to head sama Pakuito ya. Apalagi dengan full items dari Pakuito yang seperti itu ya, Om ya. Iya. Karena ya Nolan nggak punya shield sebesar Pakuito gitu dengan jabnya. Tapi Lordnya juga jadi asap ya. Iya ya. Karena sedemikian cepat kan untuk damage yang diberikan dengan si Nolan. Wow, ini game pertama loh, Om. Tapi sesengit ini juga dan saling balas berbalas ya. Ini power di lift lah pokoknya, mata di lift aja. Karena dari kemarin aku lihatnya kayak lift juga menjadi salah satu titik tumpu untuk Falcon bisa mendapatkan kemenangan. Sepanjang speedy light wheel ada dan flicker ready. Oh, dia ada flicker ya, dia Purif ya. Iya. Oke. Masih bisa. Cuman ya itu. Tetap rumput-rumput harus dijaga ya. Karena bisa isi rumput keluar Pakito nanti. Keluar Pakuito sih PR ya. Karena dari tadi berulang kali juga kayak gitu kan. Save-nya coba cari waktu, cari makro ke bawah. Ternyata dimakroin balik juga sama Vival, sama Fumi Echo. Dan dari segi item juga aku punya feeling kalau Pakuito-nya dari Fumi Echo juga udah siap buat ganti ke arah Immortal nih apabila dibutuhkan ya. Ya, Rose Gold-nya ya bisa diganti juga sebenarnya. Full item untuk Nolan nih, untuk save. Dan Sora gak punya
War X memang ya. Mhm. Sepertinya akan mengejar ke Imo. Leaf sudah diberikan orange buff. Lumayan sengit sekarang untuk perebutan nanti di Lord yang akan kita nantikan ke depannya. Iya. Tapi ya kalau objektif dari Falcons Vega aku ngelihatnya mereka asalkan perang berempat aja om. Nggak menggunakan Nolannya. Ketika Nolannya digunakan untuk bisa landing jauh gitu. Antisipasi karena Fumi Echo. Menurut aku masih bisa oke banget sih. Karena dari crowd control, Sora, adanya Gatot Kaca dan juga Jushin. Menurut aku itu udah cukup banget sih untuk bisa nanti dimaksimalkan dengan damage burst-nya dari Kari. Iya. Nih Karinya. Bisa jadi pembeda ya setelah ini. Karena damage dari Kari udah bukan main ya. Yep. Udah sangat-sangat besar sekali. Makanya kalau sampai ada miss move misalnya dari double jabnya yang miss, itu bisa dimakan dengan Leaf nanti. Selama bukan Leaf yang kena pukul ya. Dan ini Fumi dicari loh. Iya. Tapi masalahnya bakal ketemu gak nih? Memang ada satu semak aja. Oh tapi kalau Fumi keluar, ngincar ke Kari, dia bisa kepegang. Oke, purple buff. Kayaknya bakal coba diambil kan. Tapi informasi telah diterima juga kalau misalnya ada save di situ. Dan yep, coba untuk fracture. Tapi Lord ditarik ulur karena ada Violet juga yang membuka visions-nya. Bawah. Aduh. Oh no, ini menjadi kerugian untuk Falcons Vega ya. Karena sekarang udah kayak expose juga, ada Livia di area base. Dan sepertinya 4 melawan 5 bukan kondisi yang baik untuk Falcons Vega. Tapi Vitality masih coba untuk membeli waktu om. Karena mereka lebih mementingkan untuk mendorong terlebih dahulu landing bawahnya om. Agar jauh lebih aman. Minion management, lagi-lagi Falcon harus kehilangan satu base turret tanpa ada yang nge-push. Hanya modal minion dari lawannya. Tapi jelas di sini Fumi bisa dimakan. Tetap ya. Karena ini adalah sebuah bait di mana hanya Leaf yang keluar dan ditemenin dengan Raimundo. Tapi kayaknya bakal sadar sih melihat attack defense dari Falcons Vega ya. Di atas juga nggak ada yang terlalu banyak terlihat member-membernya. Sehingga Vitality nggak mau terlalu gerasak-gerusuk nih, terutama untuk Fumi Echo ketika dia melihat Leaf seorang diri di bagian bawah. Sehingga ini bakal coba untuk bermain tarik ulur selama mungkin. Sambil menunggu attack defense sama-sama terlihat nih. Baik dari Falcons Vega ataupun dari Vitality. Oke, masih ada Fumi lagi ke bagian bawah ya. Sedang berusaha untuk memberikan sebuah split push biar ada faktor distraksi juga agar Falcon tidak langsung menuju ke Lord yang memang sudah evolve. Fast clear jelas menjadi senjata utama untuk Fumi Echo, itu dia double jab. Langsung di clear dan harus ada yang turun ke bawah. Harus dari Falcon. Dan kali ini Lordnya bisa di start. Sudah waktu yang tepat untuk di start ya. Betul, udah mateng ya. Tadi goreng dari tadi. Yep, dan yang muncul adalah Save. Tapi ingat, 4 player aja Falcons Vega menurut aku Awas siap Fumi. Live. Berhasil ternyata karena Fumi Echo menghilang di tempat menjadi keuntungan untuk Falcons Vega. Dan sekarang mereka memberikan keadaan Shifting Skies. Fokus dengan Heavy Spin. Tapi lihat, masih membeli waktu cukup lama karena Cini yang dikejar. Dan berhasil dicuri oleh Save. Retribution yang on point by Falcons Vega. Save membuat Vitality kehilangan 3 membernya serta Lord yang sudah evolve. Wah, ini bukan hanya hilang 3 member, bisa hilang game yang pertama juga. Oh no. Ya, setup dari Leaf dan juga Raimundo yang mereka nantikan tadi. Mencari Fumi ada di mana dan akhirnya berhasil. Ternyata sebuah speedy light wheel yang cukup cepat bisa menumbangkan Fumi Echo. Oke. Wow. Evolve Lord, 3 lane push. Best start bisa habis semua dari Vitality, tapi mungkin mereka masih bisa bertahan ya. Wow, ini bakal cukup sulit pastinya. Mengingat ya, mungkin masih ada spare waktu, 30 detik lagi. Tapi Lord Evolve yang sebenarnya hanya perlu memaksimalkan Super Wave Minion aja juga bisa untuk mendapatkan best turret sepertinya. Masih ada heavy spin juga ya. Yap, karena damage dari Leaf begitu menyakitkan ya. Ini udah nggak terlalu mudah untuk bisa dibendung. Dan Shifting Skies lagi-lagi, AOG. Zaman Force sudah mulai dibuka, tapi Raimundo terlalu dalam. Memakan semua damage yang dia terima. Kehilangan immortality-nya, best turretnya udah nggak ada minion di situ, nggak bisa dihancurkan. Oh no. Menjadi momen yang gagalkah untuk Falcons Vega karena mereka kehilangan Raimundo. Gak ada badan ya. Tapi masih ada Evolve Lord di atas, masih bisa ditemenin juga. Masih memungkinkan kalau mau nih coba untuk nabrak. Cuman sayang memang pengawalan kepada Leaf akan berkurang. Ini yang bahaya juga karena Leaf menjadi kartu as. Ya. Kalau bisa di cover bagus, kalau nggak bisa di cover bahaya banget. Aku masih deg-degan ngelihat gimana itu save yang ada di tengah sih. Karena ya Fumi Echo juga udah mulai memantau ya. 4 melawan 3 di bagian atas. Tapi akan segera di grup kah? Shifting Skies kembali. Mencoba untuk membeli waktu. Vival Heavy Spin justru malah mengunci Violet. Dan Violet dia nggak punya Immortal.
Wah. Dan sekarang malah dibalikin lagi karena double jab dari Fumi Eko karena Livy dikejar dengan knockout strike fracture karena Fumi Eko dan berhasil menghilangkan immortality. Justru malah sekarang Falcons Vega yang dipaksa untuk mundur dengan hanya menyisakan 2 member saja. Wah, dan bahkan ini sebuah push bisa dilakukan oleh Vitality. Lihat base start mereka. Udah tinggal 1 garis abu tuh ya. Abunya lebih penuh daripada merahnya. Tapi mereka masih menjaga base start mereka juga dan sudah mulai. Sekarang Vitality ada chance untuk bisa langsung menabrak. Chef dikejar oleh Fumi Eko, flicker. Untungnya nggak connect ya. Ya, tapi di bagian tengah Raimundo begitu menyakitkan damage yang dia terima dan killing spree untuk seorang Chell. Dan that's it. Game pertama untuk Vitality. Kemenangan yang bisa dibilang sangat sulit untuk didapatkan karena Falcons Indonesia yang lebih besar adalah saja Radit Overkill dan Om Wawa. Terima kasih banyak Nevin, merci beaucoup Nevin. Dan Bongso, teman-teman semuanya menyaksikan di live stream yang disiarkan langsung dari Paris. Karena ini adalah quarter final match kedua. Vitality versus Falcons Vega Indonesia. Untuk match point yang berada di tangan dari Vitality. Mampukah mereka bertahan dan menuju ke semifinal atau Falcons Vega yang akan menyamakan keadaan Omawa? Alright, ini dia. Fumi Eko dengan Esmeralda bersama dengan Sprint juga. Violet tepat di depan dari Fumi Eko. Tenang teman-teman. Sama-sama tidak tahu posisinya ada di mana ya. Kan Fumi Eko sudah keluar sehingga Violet akan keluar juga dengan Yoyo Blitz-nya. Tapi tidak akan bisa mengusir dulu sementara waktu. Oh, kecicil ya untuk Fuminya. Masalahnya ini yang kita lihat ya, Baxia user tuh udah pasti bakal ganggu karena EXP kan. Dan sekarang udah mulai dilakukan juga sepertinya. Ya. Karena di area river sudah mulai terlihat di mana ada Baxia dari Chef ya. Ini harusnya pertama kalinya tank jungler digunakan juga oleh Chef selama MWI berjalan Om. Ya, jadi agak sedikit ketahan mungkin ya. Potensi killing dari Chef. Oke. Ya, jadi dia cuma lebih ke jadi badan aja. Tapi ya selama ada Ake mau jadi roamer juga lumayan berbahaya sih. So ini dia dari emblem setnya. Balmond dengan emblem tank, ada Firmness di sana dan juga Impure Rage ya. Jadi mengejar ketebalan tubuh. Esmeralda masih sama dengan emblem support. Tapi membawakan Tenacity ini dia nih. Dan kita lihat nih, sepertinya memang coba ada pergerakan yang dilakukan ya. Mengingat juga dengan level 4 di tangan dari Vival ya, nggak bisa diem aja. Karena sekarang Raimundo menghindar dari lethal counter yang dibuka oleh Vival. Nah, agak berat ya lethal counter. Apalagi kalau lawan punya flicker kayak gemes aja gitu. Kok ada ya flickernya ya? Tapi cepet loh cooldownnya. Dan sekarang bahkan udah mulai direbut lagi oleh Vival. Membuat Chef kehilangan temponya kan, karena sekarang turtle pertama masih level 3 dan kalau lava golem hilang bisa masih level 3 loh. Iya. Masih akan ditunggu dulu sementara waktu. Itu dia Vival. Sebentar lagi akan ready seharusnya untuk lethal counter. Dan Vitality lebih memilih untuk clear dulu. Mystic Gas kopian Cini. Kode karena 3 dan mengunci 3 member dari Falcons Vega. Meskipun kehilangan dari Vival ya, tapi Raimundo menjadi korban balasan. Fumi Eko masih cukup menghindar, tapi Vivian double kill dikantongi oleh Chef. Bahkan Cini juga menghilang. Ini dia nih yang menjadi PR ketika ada Gord Om. Itu dia. Gord yang memang bisa menangkap ya. Dan ya meskipun tadi lebih dulu sebenarnya Vitality untuk memberikan damage dari Mystic Gush ya. Tapi yang Ori jauh lebih sakit loh. Iya sih. Gimana ya, ada true damage-nya gitu kan yang Orinya kan. Betul. Sementara kalau yang kopianya kan nggak ada true damage-nya ya. Jadi ya memang sih tadi cukup low HP. Tapi ya masalahnya ketika gagal untuk instant execute karena Chef-nya juga tebal dengan Tortoise Poisons-nya. Itu jadi momen dikembalikan semua damage yang diberikan ke arah Vitality Om. Yep. Dan mau gak mau sekarang agak sedikit pelan dulu nih ya. Vitality mereka gak boleh asal nabrak dulu. Karena tadi mereka berhasil untuk diusir mundur. Tapi purple buff-nya lagi-lagi ada gangguan yang diberikan oleh Vival. Lethal counter retributions. Tapi diangkat dengan Fatal Links Vival. Akankah kehilangan momennya? Masih hidup. Justru malah dapetin Raimundo dari Cininya. Ya itu yang kita bilang tadi, waktu diangkat dengan Fatal Link juga dia masih puter dengan Cyclone Sweep-nya. Ada lagi physical reduction apa spell farm-nya ada. Iya, didorong keluar. Oh no. Waduh, ini udah nggak bisa sih harusnya lift. Dan ya, Vivian memang dengan heavy spin yang cukup mengejutkan ya, tiba-tiba dibuka liftnya bahkan nggak sempat menggunakan flicker Om. Iya.
Tiba-tiba semua terlihat begitu berat ya. Yap. Apa yang terjadi sekarang? Wah, tapi ada solo kill karena Fumi Eko dengan ternyata dia membawa sprint bukan membawa Purify. Aku kira dia bakal bawa Purify karena berhadapan sama Atlas sama Cici itu kayaknya bakal cukup sulit ya dengan nggak adanya efek dari Purify. Oh, awas diputer dengan Balmond. Cyclone Soup kembali ada di bagian top. Nah, ini Vitality meskipun secara kill point mereka di bawah, tapi mereka menang secara macro play juga ya, karena pencurian-pencurian Ya. ke dalam jungle mic dari Falcon juga. Keselin sih memang. Iya, dan itu bisa dibilang cukup efektif ya karena ada gap satu level sejauh ini yang terlihat dan pasti dengan adanya Akai sama adanya Balmond Om, ini nggak mungkin kalau fight objektif kalah Om. Iya, Harusnya. inilah metode meta puter. Iya. Esmeralda muter, Akai muter, Ini aku pas- Balmond muter. Wah, muter kan sekarang missing projectile masih miss dari Cini tapi Cini udah ngambil Fataling kan Om. Udah Iya. bisa ini dibanting nih. Bisa ya. Ini cuman sini yang nggak muter nih sebenarnya. Yep. Loncat dia nggak muter. Iya. Tapi masih muter tuh. Cel bisa muter kan Blessing tuh Iya ya. juga ya. Nah lo sekarang udah pasti diambil tanpa adanya lethal counter, tanpa ada retribution. Wah ini harusnya bisa jadi invade jungle karena orange buff nih. Yep. Bisa menuju ke atas tapi terlalu greedy sih sebenarnya ya. Kalau mau ke orange juga jadi better Vitality mereka mainnya lebih safety dulu. Oke. Main di area mereka sendiri. Ada retribution Cel. Purify nggak ke-trigger sih. Masih aman lah ya buat dia escape. Dan so far ya masih dipegang kendali juga oleh Vitality ya. Ini masih menunggu waktu juga untuk Cele bisa jadi item kedua. Karena ya chefnya terlihat di bawah, Viva udah mulai coba ngeganggu. Dan Vivian, yep, udah mulai membayang-bayangi Violet. Tapi Liv udah bertukar posisi dengan Violet nih Om. Ya. Dan Raimundo sudah mulai setup juga di bagian atas. Tapi lawan Fumi kayaknya lumayan berat. Kecuali oke langsung digas. Nah, Fatal Link, Mystic Gas, tapi Fumi Eko masih lari dengan sprintnya. Memang nggak ada Purify Om, tapi dia bisa jadi pelari culture Om. Nah itu dia tuh. Lumayan sulit sebenarnya ya untuk bisa menangani. Hero-hero yang memang sulit untuk bisa di-burst kalau nggak bisa kepegang. Nah, kalau di bagian bawah nih, kayaknya sih Waduh, Vivian waduh. bisa ya. Waduh diputer. Ada second sweep, Liv menghindar dengan satu flickernya Violet. Gak bisa bertahan terlalu lama, seperti masih bisa membeli waktu dan berhasil untuk selamat. SOD yang connect, Liv join in. Dan kena burst dari Arcane Shade. Berhasil mengeksekusi Chell. Ya. Sebuah pertukaran yang nyaris tadi bisa dimenangkan oleh Vitality ya. Tapi ternyata sebuah escape yang sangat bagus tadi. Sempat dimainkan juga oleh Violet. Sehingga dia berhasil untuk selamat. Dia sustain loh tadi dengan ya Vengeance ya. Tapi ya ini pressure non-stop dari Falcons Vega juga di bagian bawah. Dan mau nggak mau nih harus kehilangan nyawa lagi dari Cini. Dan best turret bawah juga sepertinya akan coba dipaksakan. Dan masih bisa dipertahankan memang dengan Vivian serta Vival ya. Iya, tadi lethal counternya lagi-lagi ya. Gak nyampe, kurang tinggi. Tapi ini draft muter ini kalau semuanya digunain barengan lucu juga ya. Iya, dia muter-muter semua. Ini muter semua, Akainya heavy spin, Vivalnya second sweep, Stardust Dance dari Fumi Eko. Pusing nih, elemennya pusing nih. Blazing duet, muter-muter juga. Tapi ya, objektif tetap menjadi milik untuk Vitality. Ada lethal counter plus retribution. Terlalu aman ya. Justru aku mempertanyakan nih kalau sampai nggak dapat objektif sih Om. Oh gitu. Apa kondisinya nih? Sampai nggak dapat objektif gitu, udah punya lethal counter, punya heavy spin. Kayaknya diganggu kali ya. Tapi itu dia, ini lagi-lagi buff yang terganggu membuat Falcon gak nyaman buat Chef. Iya. Meskipun Chef oke lah, secara KP dia 100%. Belum pernah absen sama sekali. Tapi secara buffnya mungkin nanti ke depannya secara levelnya juga bakal ada jauh di belakang dari Vival. Iya. Ini kalau kita lihat statistiknya juga banyak banget ya buff yang terambil ya dari Iya. dia. Entah itu orange buff ataupun purple buff. Tapi di patch yang terbaru memang perbedaan level jadi nggak terlalu sesignifikan itu ya. Fatal Link sekarang Vival di all in kah? Adanya Falling Star Moon di bagian belakang memang killing spree dipegang oleh Violet. Tapi sekarang save, apakah bisa mengejar Fumi Eko agar Raimundonya selamat dan untungnya belum ada korban jiwa, justru malah Falcons Vega yang sedikit demi sedikit keuntungannya berlipat ganda. Oh ini bagus banget sih untuk Falcon ya. Iya. Karena mereka pelan-pelan tapi mereka berhasil untuk mencicil juga dan agak sedikit menekan menuju ke Vival, Chef. Sakit banget save-nya bocor itu. Ya. Belum terlalu tebel lah sebenarnya untuk Chef juga. Tapi sama buat Vival.
levelnya lumayan ke pressure sih untuk Vival ya. Karena berulang kali kita melihat dia langsung ditarik di Fatal Link, memang bisa muter, tapi kalau ada Mystic Gush di belakang akan tumbang. Ya itu yang jadi PR sebenarnya buat siapapun member dari Vitality ya. Karena ya Fatal Links tambah Mystic Projectile itu udah pasti jadi kombinasi ya sekitar 2-3 detik terkena efek stun. Apalagi true damage dari Mystic Gush ini yang nggak bakal mudah. Dan justru malah Violet di sini yang laning phase-nya terlihat nggak power. Ini justru malah jadi player yang paling powerful nih dari Falcons Vega. Iya. Oke, Radiant selesai buat Vival ya. Hopefully dia bisa nahan damage magic yang diberikan nanti. Tapi masih ada Leaf juga nih sekarang. Dan kita tahu untuk hero comfort yang biasanya dipergunakan oleh Leaf itu antara Kari atau Moskov. Dan sekarang dapetin buat Moskovnya ya, karena Karinya di ban 3 hero power ya tadi ya. 3 Ya, tapi Fatal Links lagi-lagi targeting yang tepat. Pull up dengan ada Mystic Gush tapi didorong mundur. Justru malah seorang Raimundo yang tereksekusi dan save. Dibalaskan Fatal Link-nya. Dan justru malah 2 korban jiwa dari Falcons Vega. Ya, seharusnya sudah cukup juga tadi. Dan ternyata Radiant Armor kan. Ya. Itu yang bisa menyelamatkan nyawa dari Vival juga. Agak mendelay lah biar dia nggak terlalu bocor tadi. Sehingga ya sebuah lethal counter yang on point juga bisa langsung menumpahkan Raimundo. Lord akhirnya dipegang oleh Vitality. Dan tim fight kumpul yang juga bisa dicari sekarang oleh Vitality. Ya. Ini udah mulai masuk menit 10 dan Vitality ya meskipun mereka tadi sempat terlihat struggle ya dengan beberapa kali pick off dari Fatal Links-nya Atlas dan juga Mystic Gush. Tapi mereka masih konsisten sih. Landing jauh yang tadi di press juga oleh Leaf nggak berdampak banyak ya. Inner threat-nya masih ada. Dan justru malah Fumeko-nya juga masih aman untuk memainkan landing jauhnya, Om. Yep. Ya, landing jauhnya bakal dibiarin aja sih. Slow push lah ya. Slow push yang bisa digunakan dan ini sulitnya sebenarnya untuk Violet bisa mendekat nanti. Vivian berada di jalur terdepan juga dan Radiant Armor menjadi sedikit senjata nih untuk bisa meredam damage dari Gord. Karena ya Gordnya sih yang paling masalah. Tapi kalau Vivian, gak apa-apa. Ada heavy spin ya, bisa kabur. Ada holy defense sebenarnya, jadi dia kepental tadi ya. Ya. Oke, tapi setidaknya itu membuang banyak HP ya dari Vivian ya. Serta membuang heavy spin juga. Masih bisa diamankan oleh Chef dengan Retributions. Setidaknya Lord pertama berhasil diantisipasi dengan baik oleh Falcons Vega dan itu menjadi apa ya, nyawa yang diperpanjang oleh mereka juga. Karena ingat ini adalah match point untuk Vitality teman-teman. Satu kekalahan dari Falcons Vega mereka akan tereliminasi dan kembali pulang ke tanah air. Waduh. Iyalah mau kemana lagi lah. Iya. Oke, Holy Defense masih ada untuk di bagian atas ya. Tapi dengan time seperti ini seharusnya bukan masalah juga. Karena Vitality mereka bisa checking dari area bush juga. Diambil dengan sini. Ada Fatal Link kan. Waduh, ditabrakin tapi lihat gimana. Masih bisa menghindar dengan Battle Mirror Image. Dan Vivian cukup low tapi Chef ini masih maju ke arah bagian depan. Awas kepetuk. Trigger dari satu heavy spinnya Violet. Udah gak ada lagi Vengeance dan masuk Viva dengan lethal counter. Begitu menyakitkan. Fatal Links dari Raimundo. Viva yang dituju tapi gak ada yang follow up. Gak ada yang berani ngedekat lagi. Mystic Gush memang ada. Tapi hanya untuk memukul mundur saja. Iya, hati-hati ya dengan lethal counter yang memang sudah dipersiapkan juga. Dan dengan dibukanya Valentina, ini berarti untuk Atlasnya pun harus bersiap-siap. Ada Fatal Link di pihak lawan. Dan sini tuh bawa Purify. Jadi ketika dia kena Fatal Link, dia bisa Purify, Fatal Link balik tuh ditarik lagi, Om. Iya. Kabelnya kusut nggak ya kalau kayak gitu? Lumayan kusut. Terbang-terbang dia. Tapi oke lah, cici dari Violet ini lumayan ya. Ada core item yang sudah selesai juga. Ada juga si Halberd. Dan ada Ice Queen One. Jadi Livy ini sekarang menjadi ujung tombak buat Falcon sementara waktu ya. Waktu ada team fight-nya kalau memang positioning dia bagus di belakang, ya kena blessing duet misalnya, bisa banget. Bisa banget untuk ngebantu buat lawannya ini tinggal half HP. Iya. Atau seperempat lah bisa lah. Tapi ini lagi-lagi kita bahas objektif di depan Akai sama Balmon, Om. Iya, makanya ngejauhin ya kan. Iya, agak mustahil gak sih buat Falcons? Ya, tapi kita lihat ya, siapa tahu ada keajaiban buat Falcons Vega ya. Bukan mustahil, susah. Susah banget. Gak ada yang mustahil, cuma ada yang susah atau gampang. Oke, kita lihat nih. Vival, mengekspos Raimundo. Ini dari segi skill source sih udah ada semua ya ultimate-nya ya. Iya. Dan
attack defense belum kelihatan nih. 2 member dari Vitality nih. Ya, tapi anak Vitality ya mereka bisa menugaskan Cell aja kan. Iya. Buat poking menuju ke Lord ini. Iya HP dari Cloud juga gak bakal habis kalau sudah punya Swift Trinity ya. Jadi sangat aman sekali. Bahkan Justice Pauldron dipegang oleh Vivian. Sama Fumi Echo juga ya. Double nih. Wah. Moskov-nya lumayan slow ya. Dan memang sebenarnya landing atas masih bisa dipegang. Tapi ya dengan adanya Fumi Echo sendirian aja juga kayaknya nggak bisa sih Raimundo sama Liv buat makan Fumi Echo ya. Susah sih. Yep. Meskipun dia nggak bawa Purify. Oke, dan pada akhirnya mati saling. Tarik-tarikan lagi dulu. Diolin kah? Nggak ya, setengah HP. Raimundo join in. Lordnya nggak reset. Tapi Viva di depan Lord. Blessing duet dari Chell. Targeting ke arah Chef. Dan lethal counter untuk mendapatkan Lord yang kedua. Kali ini memang ada di bagian belakang Fatal Lynx yang sudah mulai dibuka. SOD yang connect. Memang menghilang nyawa dari Chini. Bahkan double kill dari Livy. Begitu menyakitkan Mystic Gas yang dibuka. Dan bahkan memporak-porandakan member dari Vitality. Karena sekarang mereka semua dipaksa mundur merelakan outer turret mid lane. Ada Fumi Echo yang dikejar oleh Yoyo Blitz dari Violet. Dan sepertinya nggak dikasih pulang karena sekarang kena Mystic Projectile. Tapi lethal counter begitu fatal dari Vival. Ya Raimundo ya yang harus terkena lethal counter tadi menembus dinding juga. Tapi good team fight tadi untuk Falcon. Iya. Karena mereka berhasil untuk menangin team fight-nya meskipun Lordnya sempat dipegang oleh Vitality juga. Sebuah SOD dari Liv yang mendarat tepat waktu. Sanggup untuk bisa melakukan backupan yang sangat luar biasa tadi. Dan ini untuk Lord yang seharusnya akan bisa dinetralkan oleh Falcon. Iya, ini akan jadi game yang kembali masuk ke super late game ya. Di atas menit 15, kondisi masih aman. Bahkan belum ada best threat yang hilang dari kedua belah tim. Memang dari kondisi gold, Vitality ini nggak hilang kendalinya. Tapi di menit segini, perbedaan 3000 gold menurut aku bukan jadi perbedaan yang signifikan gitu. Karena ya dari kedua belah gold linernya aja itu udah bisa di item terakhirnya. Ya ini sebenarnya bisa dibilang close game lagi ya. Iya. Nah, tetap dengan kemampuan bagaimana Livy selama bisa jaga posisi di belakang akan sangat baik sekali. Jangan lupakan adanya 20 poin lethality juga yang sudah dikoleksi tadi. Karena dia pegang Skypierce. Wah, ini yang repot nih ya. Karena ya winning condition dari Falcons Vega adalah gimana caranya mereka makan orang sih. Sementara dari Vitality ya objektif. Karena beradu objektif dengan Akai sama Balmon udah pasti bakal susah banget gitu Sulit kan. banget ya. Jadi mau gak mau targetnya harus makan orang, Fatalingnya harus connect. Kita lihat memang Chini membawa Purify, tapi tadi pun masih bisa ada window untuk bisa nge-punish Chini dengan Mystic Gasnya. Ya, ini Liv udah jadi nih sekarang. Tumpuan untuk Falcon selesai. Mid mereka juga lumayan terjaga ya tadi. Yep. Tinggal menuju ke Holy Crystal atau Blood Witch tuh buat gold. Dan seharusnya untuk next team fight-nya Vitality mereka akan harus bergerak sedikit berhati-hati. Gak bisa gerasak gerusuknya seperti biasa. Oh, mau di damage-nya cukup. Vivian cukup low. Memang ada heavy spin. Tapi cukup. Fumi Echo masuk lagi sendirian. Memang membeli waktu cukup lama sambil menunggu Vival datang. Tapi masalahnya Chini babak belur. Dan dikejar. Tapi Chell dengan blessing duetnya didorong mundur. Memang menghindar dari Mystic Gas. Tapi sekarang Fumi Echo masih tarik ulur saja. Chini sudah nggak ada. Mereka harus bisa menghilang dari peperangan. Karena itu cukup berbahaya. 10 detik menuju Lord yang ketiga. Oh ya, ini jendela yang sangat besar ya. Iya. Bakal bisa dipegang oleh Falcon kali ini. Bagaimana damage dari Liv dan juga Livy sangat berasa sekali. Domi Ice buat Fumi Echo. Bisa save dengan Baxia. Bisa menjaga rekan-rekan yang lain juga. Violet bahkan depan sudah menunggu dengan Yoyo Blitz-nya Vivian. Tidak punya. Oh, ada heavy spin. Ini heavy spin udah available. Nih, ada lethal counter juga. Ya. Kita lihat ya. Target orang dulu kah? Tapi kayaknya bakal coba fokus Lord dari Falcons Vega. Mau di-all in? Mau di-all in? Ini bukan kondisi yang baik. Karena sekarang ada heavy spin yang mukul mundur. Sebuah letter dari Falcons. Tapi hilang di tempat Vivianya dan berhasil diambil oleh Chell. Menjadi penyelamat untuk Vitality. Langsung mundur. Karena cukup berbahaya dan SOD dari Liv. Memang mencabut nyawa dari Vivian dan juga Fumi Echo yang turut menghilang. Wah, save by the bell tadi. Chell yang keluar sebagai pemenangnya untuk bisa mendapatkan Lord juga. Vitality mereka berjuang dengan cukup keras untuk bisa mendapatkan Lord. Dan mereka mendapatkan Lord tersebut belum Lord yang evolve. Lord yang bisa ditahan sendirian oleh Liv. Damage dari Liv sudah mulai berasa dan sangat besar sekali.
tinggal jual sepatu nanti. Wow, ini setiap team fight Falcons Vega kayak jarang ada korban ya Om ya. Sementara kalau kita lihat dari Vitality ya mereka memang dapetin objektif sesuai ya dengan apa yang tadi kita bahas dengan draft yang mereka bawakan. Tapi ya tetap aja ini bakal jadi hal yang sia-sia karena udah ada 3 Lord yang nggak berhasil untuk dimaksimalkan, bahkan nggak sampai best root yang hilang Om. Bener, dan goalnya pun mulai tergerus ya. Ya. Kalau kita bicara secara macro play-nya pun, Vitality mereka sudah mulai hilang dari map presence. Yap. Ini sudah mulai dipegang oleh Falcon, tapi PR Falcon seperti biasa. Tuh jangan biarin tuh lane-nya sampai pecah lagi tuh di bagian atas ya. Super Mini sudah mulai jalan lagi. Jadi kayak kalau sampai pecah lagi, kacau sih. Tapi masih bisa lah. Kita udah lihat di game pertama tadi ya. Bener. Itu best rootnya tiba-tiba pecah kan. Yang kerja minion ya. Iya. Tapi ya ini winning condition buat Falcons lagi sih. Mereka sadar juga gitu cara menang mereka ya makan orang. Dan udah masuk ke super late game kayak gini ya. Menurut aku jauh lebih berbahaya untuk siapa yang bisa dapetin punishment sih. Buat point kill dibandingkan dengan objective lordnya sih. Dan harus hati-hatinya ya Fatal Link ini sih yang bisa dadakan dibuka juga ya. Karena Vivian bisa saja langsung ditarik. Karena setupnya di belakang Vivian. Waduh babak belur ini. Vivian udah gak punya heavy spin tapi masih punya 38 detik menuju lord. Jadi setidaknya ada waktu lah ya yang bisa dibeli dulu oleh Vitality. Dan satu persatu Oh Vivian gawat. Tutup Robo diajukan dan Vivian. Oh my god. Tertinggal dengan Fatal Link. Viva pun sepertinya nggak bisa selamat. Mistika sudah mulai dibuka. Bumi Eko coba untuk menghindar, membeli waktu agar Viva masih bisa hidup. Tapi Cini dipegangin dan tershutdown sudah oleh Cel. Berhasil Cel dipanis balik. Tapi kali ini Bumi Eko masih menari-nari lift. Menghindari Valensarmun dengan flicker dan Bumi Eko masih coba untuk membeli waktu sebanyak mungkin. Tapi sekarang hanya ada 2 member saya dari Vitality. Ya, tugas terbesar tadi ya, sebuah blazing duet yang harus bisa dapetin Livy dan berhasil. Tapi mereka gagal untuk mendapatkan Liv. Masalahnya sekarang 4 melawan 2 dengan kondisi yang nggak baik-baik aja, di mana Viva udah nggak punya lethal counter tapi minionnya menghilang. Setidaknya itu sangat-sangat penting untuk membeli waktu agar minionnya belum sempat menyentuh base turret. Ya, karena Falcon menuju ke Lord, berarti ya semua anggota dari Vitality nantinya akan tetap ya, bisa hadir waktu melakukan defensif. Ya, Defense mechanism lah ya. Oke. aduh tapi ini untuk pertama kalinya Om, Lordnya dipegang sama Falcons Vega. Apakah ini tanda bahaya untuk Vitality? Oh jelas tetap. Bahaya banget. Karena lihat, 3 hero inti yang sering kita bilang menjadi hero kemenangan kan buat Falcon di ban. Iya. Dan mereka membawakan hal yang berbeda. Dan ternyata jauh lebih bagus sekarang kayak bisa fokus ke Leaf-nya. Ya. Atau Leafy-nya juga kalau dijaga bisa kasih damage-nya gede. Dan kombinasi dari Atlas yang sering terjadi tadi itu loh. Wow, dan ini pertama kalinya Seth membawakan hero selain damage jungler. Dan justru malah works di hadapan dari Vitality. Ya. Dan apakah ini jadi jawaban kah? Sebenarnya ya di game pertama kita udah lihat banyaknya hero tank jungler yang di-ban gitu sama Vitality. Karena ya mereka sadar gitu bahwa ada potensi Baxia atau hero-hero tank lainnya gitu yang bisa muncul dari Seth. Yap. Dan ada satu Winter nih, ini bisa jadi kayak satu item yang bakal ngebait pemain Vitality juga. Dan ingat Falcon tadi kalah karena mereka terlalu memaksakan. Yap. Ini peluang mereka untuk bisa dapetin game yang kedua. Apakah masih ada asa untuk Vitality atau Falcons Vega? Heavy spin dari Vivian. Wadaw. Mendorong ke dalam area base. Masih ada Lord tapi Chell membuka blazing duetnya. Targetnya karena Livy. Berhasil dipanis tapi Chell pun menghilang. Mega kill ditambah dari Liv. Dan Mystikas membalikkan keadaan Cini. Kehilangan immortality-nya. Mega kill karena Vival. Dan Bester expose. Falcons Vega for the win di game yang kedua. Membawa kita ke dalam game yang ketiga. Falcons Vega membuktikan lagi kalau misalnya mereka masih ingin ada di MWI. Wow. Tapi memang dari game pertama pun kita udah melihat nih bibit-bibit berbahaya dari tim Falcons ID. Dan mereka membuktikan apa yang ingin mereka bawakan di dalam game yang kedua. Evin, terima kasih sekali lagi. Dan pastinya kita sudah mulai masuk ke match point dari quarter final match yang kedua. Di mana Vitality yang sempat unggul 1 poin kali ini disamakan oleh Falcons Vega Indonesia. Dan dari kedua tim Indonesia, manakah yang akan lanjut berjuang di semifinal dan siapakah yang akan tereliminasi di babak quarter final ini? So here we go to the land of down. Yap. Ya pemilihan Chow yang cukup baik ya. Kalau kita lihat
Najwa jelasnya akan bisa melewati barikade dari Lantern Flare tanpa terganggu sama sekali. Dan Sunpo-nya. Ini dia untuk emblem setnya sama-sama fighter sebenarnya. Biasa sama ya. Master Assassin dipakai dengan Leaf. Bisa beradu untuk delay. Terus kasih kapan masih. Oke, Chusin juga. Dan 2 emblem tank ternyata buat Fumieko dan juga buat si Vival. Iya, tapi ini udah mulai diganggu banget dan diambil oleh Vivian. Save? Ini masih sore di sana, Save. Sangat disayangkan karena karena dia pakai retri duluan tadi. di awal dia nggak expect dan juga kalkulasi dari Vivian yang bagus banget buat masuk lagi ke orange buff, Om. Ya, satu kata wadaw. Wah, ini nggak cuma wadaw, ini bisa jadi domino effect yang fatal ya buat. Aduh, keambil lagi. Oh iya? Oh no, oleh Cini ya? Di bawah sini. Wow, ini ada 2 creep yang hilang ya dari Molten Fan-nya dan juga Lava Golem-nya. Dan sekarang non-stop pressure dari Vitality di game match point untuk Vitality dan juga Falcons Vega. Yap, hidup lumayan berat ya buat Chef karena dia butuh untuk farming. Tapi gak dapat apa-apa sekarang. Terpantau ada Vivian kembali berada di samping dari Chef. Gak bebas sama sekali sih buat Chef. Ini cukup sulit ya. Dan ini dengan Raimundo yang mau nggak mau ya harus nemenin chefnya. Ya ini bakal jadi space nanti di menit ketiga dan selanjutnya untuk bisa main juga ke arah bagian live. Karena kan kalau dari PR di game kedua tadi, Vitality jarang banget buat ngeganggu ke arah live kan. Ya, kayaknya sekarang udah mulai harus bisa ngebuat live-nya nggak nyaman sih. Nah, tapi lihat tuh Chefnya mau ambil apa yang mana gitu. Ada Skelizard tuh. 1 biji ya. Berat banget, lagi-lagi dibayang-bayangin terus-terusan juga. Chef belum level 4 ya. Wait, Vivian, cukup mendebarkan ya. Retribution sudah mulai dikeluarkan. Vival yang masih coba untuk mau mengganggu, tapi informasi udah terima. Ini adalah Lava Golem yang bisa diambil, tapi Vivian terkena Deadly Magic. Pocket Trick yang masuk udah nggak ada lagi dari Deadly Magic dan juga Pocket Trick. Heavy Spin agak gagal tadi dari Vival yang membuat masih bisa escape dari Raimundo. Dan harus sudah mulai hati-hati sih. Vival kalau masuk lagi ke dalam area jungle, dia nggak punya escape ability loh. Tuh, itu banyak banget ya tadi di dalam sana juga. Karena Heavy Spin sedikit ya di purple buff juga. Ingat ada Violet yang bisa masuk di belakang. Shifting tertukar dengan 2 juga. Livy dikejar, Livy. Aduh, memang cukup beresiko ya. Tapi Vivian ingat, Chunpo-nya memang ngasih shield. Tapi Fumieko mampukah? Gak bisa memang untuk melihat low HP tadi ya. Dia masih mau coba masuk. Iya, lumayan dalam sebenarnya. Tapi keunggulan untuk Vitality adalah ada 2 scroll ya yang bakal hilang dan tidak bisa di-secure oleh Falcon. Wah. Dan sekarang Vival sudah mulai agak dekat kembali di Turtle nih. Yang sudah mulai dimulai. Ya, tapi sudah lihat lah ya dari segi objektif Vitality akan kuat banget lagi-lagi dengan Akai. Heavy Spin-nya available. Retributions memang dikeluarkan. Dan bagian atas ini PR di game kedua tadi. Moskov dari Liv yang sekarang kembali semena-mena nih. Setengah gold plating di bagian top lane udah dikantongin, Om. Tapi Cheo dapetin 1 gold trap juga. Dan lihat Vivian hanya menyeberang saja ya, karena itu adalah Chow memang. Sayangnya bukan pakai Ken dia, pakai Iori masih. Tapi keren sih ya. Ya paling oke. Yo, the way of Vivian. Dan hampir saja hilang, itu udah gak ada darahnya. Kita bisa ngeliat itu, di sisi lain justru malah Liv. Ini yang kita bicarakan. Liv-nya jangan dikasih free untuk winning condition dari Vitality. Tapi gak ada yang bisa jaga Liv dulu kan. Bahkan Raimundo bagian taratnya bakal dipaksa keluar ternyata Dit. Waduh, udah kejepit dan gak ada shifting skies. Dan Fumieko memang agak sedikit miss tadi. Tapi ya, Vengeance-nya masih bisa connect di hit terakhirnya. Yap. Jadi goldnya juga mereka sudah cukup aman ya sekarang. Ya. Dan lanjut menuju ke purple buff yang dimiliki oleh Falcon. Ini udah mulai di checklist satu persatu ya. Turret, checklist, skill, checklist, purple buff, checklist, objektif, checklist, dan vitality. Mereka menunjukkan bahwa mereka masih yang terkuat. Karena The Way of Dragon dari Vivian membuat mimpi buruk ke arah save satu hit terakhir. Jet Gundo. Dan berhasil mendapatkan seorang save. Kali ini pertukaran dengan Vivian tapi nggak terlalu adil karena junglernya hilang. Cukup sih tadi ya. Romer tukar dengan jungle, orange buff hilang sekarang diambil dengan Vival. Vitality mereka unggul jauh dengan menggulung game dari Falcon.
Nih bener-bener kayak save-nya, gini banget ya game ketiga. Udah buff Blue hilang, team turret has been destroyed. diambil lava golemnya. Ya serba salah sih. Tapi dari level sebenarnya dengan patch yang terbaru ya, nggak Bisa terlalu gak terlalu jauh. signifikan ya. Bener gak terlalu jauh. Di patch sebelumnya tuh kalau udah kayak gitu, udah bisa beda 3 level, 4 Sedih ya. level, sedih banget ya. Oke, tapi kita lihat ini perfect turtle kah buat Vitality, dan yes, Chef memang muncul tapi nggak bisa berbuat banyak juga. Ini kondisi yang sangat baik untuk Vitality, namun sangat merepotkan untuk Falcons Vega ya, karena ya serba salah gitu. Viviannya kalau nggak dijagain masuk ke area safe. Kalau liftnya ditinggalin juga dikejar-kejar sama Chini sama Fumieko. Jadi bingung nih jadi Raimundonya, Om. Iya. Itu Raimundo bukan hero-hero yang gimana ya? Dia kan ya Lagi-lagi kan. Muncul dikit, deshing. Muncul dikit, deshing. Conceal play, oke, coba untuk menghindar space escape, tapi ada Fumieko pada flicker. Blue team Itu hero has too much gak sih tapi? apa-apa tapi buat. Wah, blessing duet, Cel masih bisa hidup. Dan bahkan 2 member dari Falcons Vega, 3 bahkan dengan Raimundo yang sekarang justru malah dikejar-kejar. Gila. Gak bisa bertahan terlalu lama. Tadi ada Final Slash Flicker Om yang dibuka. Iya, Final Slash Flicker itu sampai Rocker saja kaget. Dia pindah posisi. Ya Lizardnya bingung. Hei, apa nih? Aku di mana? Terus kembali ke topi, di topi sudah ditungguin tadi kan dengan Viva. Aman ya, Mas. Aman. Kaget ya. Oke, Viva ada heavy spin yang memang digunakan untuk bisa memastikan outer turret Titan hancur ya. Top lane, Cel. Ini Cel aja tadi dicoba didapatkan oleh 3 orang. The sandwich dari segala sisi. Dia masih hidup Blue dengan team turret has been cukup destroyed. bertahan dengan blessing duetnya, Om. Iya. Ini beratnya sebenarnya buat Falcon ya itu tadi. Ada ujian dicobain ya. Ya, Shifting Sky sekali ini digocek ya dengan Chini yang masih sangat lincah. Oh, tapi itu Way of Dragon lagi-lagi. Wah, ini Chef babak belur sih. Final Slash, Fumieko. Lihat cukup low HP-nya. Memang ada Vival dengan headbutt-nya dan di follow up dengan Fumieko lagi-lagi. Damage and Vengeance begitu menyakitkan. Living nggak connect. Dan sekarang masih bisa mendapatkan inner turret dari Vitality. Iya. Itu dia. Mereka memang pemain yang cukup bersinar sih sebenarnya ya. Di pagelaran MWI 2026 ini. Dan masih berlanjut dengan Arlot dia tadi. Sangat agresif sekali. Dan bisa mengcover area-area yang mungkin gak bisa di-cover dengan teman-teman yang lain. Ini dengan 4 kali terpick off-nya Chef, berat sebenarnya ya untuk gimana pun caranya mengejar ketertinggalan gold yang ada lah. Menit 9, 6.000 gold dan Lord pertama tanpa ada yang kontes. Ini menjadi template game yang memang selalu dibawakan oleh Vitality ketika mereka owning dari early game ya. Ya. Oh, betul. Nah kan Viviannya udah bebas saya Om. Dia mau recall, mau masuk sendirian ke area jungle dan Gak ada masalah sih buat dia. Ini yang kenapa ngebuat Chow ya. Tadi PDA di pick the last picknya Om. Iya, itu pick yang bagus banget sih tadi aku lihat pas Chow keluar. Wah. Kayak pressure-nya pasti ada. Cuman hero yang bisa nangkap Chow ini gak ada sama sekali buat Falcon. Iya. Siapa yang mau nangkap dia? Dia flare kabur tuh. Itu chefnya belum deteksi kah Vivian? Infonya udah mulai nggak ada. Been destroyed. Oke, cukup aman. Cela ke expose, Chef mau gue. Chefnya bahaya banget. Oh my god, itu ada Viva, ada Vivian dikejar-kejar lagi chefnya deh. Space escape-nya udah ada sih harusnya. Untungnya Vivian nggak siap dari flicker. Udah gak dikasih pulang tapi Nggak akan dikasih pulang dengan aman ya. Ini 4 lawan 4, Shifting Skies digagalkan dengan heavy spin, itu dia. Hero yang bisa ngedeny Shifting Skies dengan mudah ya Akai, dan ini suara jadi mati langkau. Iya. Udah gak bisa dekat sama sekali. Destroyer juga sudah mulai pecah. Ini banyak titik lemah dari Falcon yang kita lihat di game yang ketiga ya. Semuanya bermula pastinya dari jungle yang diganggu, dari save yang gak dapetin perform untuk bisa mainin hatinya dengan maksimal. Betul, dan sekarang kekuatan Vitality kembali ditunjukkan. Blue team Dua best turret turret has been destroyed. dikantongi oleh mereka. Masih ada catapult di area top lane best turret. Namun sepertinya mereka akan mencoba bermain lebih aman. Tapi ingat, ketika warna kuning dari flickernya Vivian aktif Om, Ya. ini akan ada penendangan yang terjadi Om. Waduh. Apa yang bakal ditendang ya? Karena flicker sudah Space escape, itu cukup aman. Pelet. Di
disambut dengan heavy spin. Memang Spiral Fist reconnect untuk bisa menyetop pergerakan dari Vival, tapi masih bisa didapatkan oleh Angry Gloom. Dan Vivian lihat dia membeli waktu tadi dengan menahan damage turret yang masuk ke arah Vival. Tapi sekarang hanya ada 4 player dari Falcons melawan 5 dari Vitality, dan Vivian masih punya flicker dan juga The Way of the Dragon. Karena sekarang Raimundo yang ditarget. Raimundo down, kehilangan 2 member. Frontliner sudah mulai nggak ada, menyisakan backlinernya saja. Best threat terakhir dihancurkan pula oleh Vitality. Dan seperti ini akan menjadi akhir untuk Falcons Vega. Belum sih. Oh belum. Masih bakal bisa di defense dulu, di santai-santai ya. Game yang ketiga ya. Semua pasti akan all in juga, tapi Liv gak dapetin space yang terlalu banyak sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari point death-nya Liv juga gak banyak ya. Kayak secara posisi dia selalu adalah pemain yang sangat-sangat safe sekali di bagian belakang. Tinggal bagaimana menjaga dia nih sebenarnya. Karena untuk di barisan depannya kalau kita lihat ini safe ya mungkin bisa kita abaikan lah di game yang ketiga. Karena berulang kali setiap kali safe berusaha untuk masuk dan bisa dapetin dengan Deadly Magic, lawannya udah terlanjur jadi ya teman defense. Betul. Karena ini semua berawal dari domino effect di awal ya. Dan membuat Falcons Vega dibilang cukup struggle. Dan justru malah ini adalah game yang kita lihat paling one-sided game ya. Dari 3 game quarter final match kedua ini ya. Karena game pertama sengit 23 menit. Game kedua sengit juga. Tapi ada Chini yang berhasil menggocek dengan Black Shoes-nya. Save. Space escape yang masih ada, tapi dikejar lagi oleh Chini dan berhasil didapatkan oleh Vivian. Wow. Vivian terlihat benar-benar targeting banget ke arah chef nih. Nggak dikasih jalan buat pulang. Ini mode full consent ya buat Vivian dari tadi. Iya. Imo bahkan dipakai. Agak sedikit mengejar memang. No, ini akankah menjadi momen akhir untuk perjalanan dari Falcons Vega Indonesia? Karena sepertinya mereka masih belum bisa untuk membuat Vitality kalah di game ketiga ini, Om. Ya, ada Lord. Dan ini yang bisa dipakai untuk end the game ya. Kalau memang bisa masuk juga. Karena semua base turret sudah pecah bagi Falcon. Nih sebuah skenario yang tidak diinginkan Falcon menurutku. Ini di early ke track sampai dengan late game seperti ini. Tapi let's see. Lordnya sudah mengetuk pintu dari Falcon sekarang. Dan mereka sudah mulai bersiap. Langsung fokus untuk mengunci Raimundo nih. Depan yang sudah mulai menghilang membuat Vitality bisa untuk mengejar di belakang. The Way of Dragon ke arah Seth. Berhasil mengagalkan kombinasi dari Deadly Magic-nya. Seth masih coba untuk membeli waktu, tapi biasanya terexpose. Leave it down, killing spree untuk Bumi Eko. Dan Vitality goes to semifinal. The nice try untuk Falcons Vega Indonesia. The defending champion yang masih bertahan. Masih ingin mempertahankan tahta yang mereka bangun sedari dulu. Bahkan kalau kita ngomongin dari IWC sedari tahun 2025. Dan akhirnya mau tidak mau mereka harus menumbangkan kawannya sendiri. Klub dari Indonesia yang harus dihentikan langkahnya Falcons Indonesia. Sayang sekali langkah mereka tidak bisa lebih jauh lagi dari hari ini.